Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Yuk kita simak videonya. Pada pendahuluan kali ini, kita harus memahami dulu nih, apa sih pengertian dari pengauditan itu sendiri? Jadi, pengauditan atau auditing adalah sistematik atas pemerolehan dan pengevaluasian bukti mengenai asersi-asersi tindakan dan kejadian ekonomi dalam rangka menentukan seberapa baik kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi, dapat dikatakan pengauditan ini adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, ada juga nih pengertian dari pengauditan internal atau internal auditing itu sendiri, yang merupakan sebuah aktivitas independen yang menjamin objektivitas serta konsultasi yang didesain untuk menambah nilai, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi, termasuk membantu dalam desain dan implementasi dari sebuah sistem informasi akuntansi. Jadi dapat dikatakan pengauditan internal ini adalah suatu auditing yang dilakukan oleh pihak organisasi secara independen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta menjadi bagian dari implementasi dari sebuah sistem informasi akuntansinya. Selanjutnya ada beberapa jenis audit internal. Yang pertama, audit keuangan atau financial auditing. Audit ini berkaitan dengan segala aktivitas-aktivitas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, sistem informasi atau information system, yaitu audit yang berkaitan pada pengembangan sistem informasi akuntansi yang terjadi dalam perusahaan. Ketiga, audit operasional atau operational audit, yaitu audit yang berkaitan dengan segala aktivitas operasional yang terjadi dalam perusahaan. Yang keempat, audit kepatuhan atau compliance audit, yaitu audit yang berkaitan mengenai standar prosedur, tata tertib, serta kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang terakhir ada audit investigasi, yaitu audit yang dilakukan untuk mengenali, mengidentifikasi, serta menguak fakta apabila nantinya terjadi penyimpangan dalam aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada sifat pengauditan perencanaan audit, yang dimana audit ini direncanakan, sehingga sebagian besar pekerjaan audit berfokus pada area-area dengan faktor-faktor risiko yang tinggi. Pada audit ini terdapat 3 jenis risiko. Yang pertama, risiko bawaan, yaitu risiko yang terjadi pada saji material dengan asumsi tidak adanya kebijakan pengendalian internal terkait. Yang kedua, risiko pengendalian, yaitu risiko yang tidak dapat dicegah atau dideteksi serta tidak dapat ditentukan oleh efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian terkait. Yang ketiga, ada risiko deteksi, yaitu risiko yang terjadi karena tidak dapat dideteksi dan dapat ditentukan dari efektivitas prosedur dan pengendalian audit. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada mini quiz nih yang bisa teman-teman jawab. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara menentukan risiko pengendalian? Pembahasan jawaban kuis pertama. Jadi, risiko pengendalian dapat ditentukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, dengan meninjau lingkungan pengendalian. Yang kedua, dengan menguji pengendalian internal. Yang ketiga,
dengan mempertimbangkan kelemahan-kelemahan pengendalian yang telah diidentifikasi oleh audit sebelumnya dan dengan mengevaluasi bagaimana mereka dapat diperbaiki. Selanjutnya ada langkah-langkah utama dalam auditing. Yang pertama, perencanaan audit, yaitu menetapkan lingkup dan tujuan audit. Kedua, mengumpulkan bukti audit. Cara yang paling umum untuk mengumpulkan bukti audit seperti observasi atas aktivitas-aktivitas audit, pemeriksaan dokumentasi, diskusi dengan pegawai, kuesioner, pemeriksaan fisik aset, dan sebagainya. Yang ketiga, ada mengevaluasi bukti audit. Bukti audit yang telah dikumpulkan untuk dievaluasi sehingga tercapainya sebuah kesimpulan. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil. Auditor mengirimkan sebuah laporan tertulis yang merangkum temuan-temuan audit dan rekomendasi kepada manajemen, dewan direksi, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perencanaan audit berbasis resiko. Yang pertama, tentukan ancaman. Apakah ancaman itu penipuan atau kesalahan yang dihadapi perusahaan? Yang kedua, mengidentifikasi prosedur pengendalian, mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki ancaman. Seluruh pengendalian yang dipertimbangkan dan diperiksa ini diuji oleh auditor untuk meminimalkan ancaman. Yang ketiga, mengevaluasi prosedur pengendalian. Pengendalian dievaluasi dengan dua cara, yaitu dengan tinjauan sistem dan uji pengendalian. Yang keempat, yaitu yang terakhir, menentukan pengaruh dan kelemahan pengendalian. Audit sistem informasi. Tujuan audit sistem informasi untuk memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem. Selanjutnya tujuan audit sistem informasi ada 6 yang harus dicapai oleh auditor, yaitu yang pertama, keamanan secara menyeluruh. Untuk menyajikan sebuah kerangka kerja pengauditan keamanan komputer secara menyeluruh dengan menggunakan pendekatan berbasis resiko. Yang kedua, pengembangan program dan akuisisi. Dua hal yang menjadi kesalahan pengembangan program yaitu kelalaian pemrograman dan instruksi yang tidak diotorisasi dengan sengaja disisipkan ke dalam program. Auditor harus mewawancarai para manajer dan pengguna sistem dan memeriksa seluruh dokumen untuk memastikan semua perubahan program telah diuji. Nah, yang ketiga ada modifikasi program. Ancaman-ancaman yang terjadi dalam pengembangan program juga dapat terjadi selama modifikasi program. Yang keempat, pemrosesan komputer. Selama pemrosesan komputer, sistem mungkin gagal mendeteksi input yang salah dan tidak memperbaiki kesalahan input dengan benar. Maka dari itu, auditor secara periodik mengevaluasi ulang pengendalian pemrosesan untuk memastikan keterandalan selanjutnya. Nah, yang kelima ada data sumber. Meskipun pengendalian data sumber mungkin tidak sering mengalami perubahan, tapi para auditor harus secara teratur mengujinya. Nah, yang terakhir ada file data. Jika pengendalian file sungguh-sungguh belum mencukupi, terutama terkait akses fisik atau logis, atau prosedur backup dan pemulihan, auditor seharusnya merekomendasikan agar pengendalian tersebut diperbaiki. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang 6 tujuan yang dipastikan harus tercapai oleh para auditor. Salah satunya adalah modifikasi program. Nah, di dalam modifikasi program, para auditor menguji perubahan program. Lalu, bagaimana cara auditor untuk menguji perubahan program yang tidak diotorisasi? Nah, jawaban atas pertanyaan tadi yaitu bagaimana cara auditor untuk menguji perubahan program yang tidak diotorisasi adalah: pertama, setelah menguji sebuah program baru, auditor menyimpan salinan dari kode sumbernya. Kedua,
Auditor memproses ulang data menggunakan kode sumber dan membandingkan outputnya dengan output perusahaan. Ini dinamakan teknik pemrosesan ulang. Ketiga, melakukan simulasi paralel, yaitu untuk menguji program selama implementasi. Berikutnya, teknik-teknik audit bersamaan. Para auditor biasanya menggunakan 5 teknik audit bersama sebagai berikut. Sebuah integrated test facility menyisipkan catatan-catatan fiktif yang mempresentasikan divisi, departemen, pelanggan, atau pemasok fiktif dalam file induk perusahaan. Kedua, teknik snapshot. Dalam teknik snapshot, transaksi-transaksi yang terpilih ditandai dengan sebuah kode khusus. Ketiga, sistem kontrol audit. Menggunakan modul audit yang dilekatkan untuk terus-menerus mengawasi aktivitas transaksi, mengumpulkan data dalam transaksi dengan signifikasi audit khusus, serta menyimpannya ke dalam sebuah file SCARF atau log audit. Teknik yang keempat yaitu audit hooks. Adalah rutinitas audit yang memberitahu para auditor atas transaksi-transaksi yang dipertanyakan, biasanya saat transaksi tersebut terjadi. Teknik yang kelima yaitu Continuous and Intermittent Simulation atau CIS. Meletakkan sebuah modul audit dalam sebuah sistem manajemen database, atau dalam bahasa Inggris Database Management System DBMS, yang menguji seluruh transaksi yang memperbarui database menggunakan kriteria yang serupa dengan SCARF pada teknik yang ketiga. Analisis atas logika program. Jika para auditor mencurigai adanya program berisikan kode yang tidak diotorisasi atau kesalahan serius, sebuah analisis mendetail atas logika program mungkin akan diperlukan. Analisa ini akan memakan banyak waktu dan juga kecakapan dalam bahasa pemrograman yang sesuai, sehingga sebaiknya analisa ini dijadikan sebagai langkah terakhir. Auditor juga menggunakan paket-paket perangkat lunak sebagai berikut. Yang pertama ada program bagan area otomatis atau Automated Flow Charting Program yang mengartikan kode sumber dan menghasilkan sebuah bagan area program. Yang kedua, program tabel keputusan otomatis atau Automated Decision Table Program yang mengartikan kode sumber dan menghasilkan sebuah tabel keputusan. Yang ketiga adalah rutinitas pemindaian atau Scanning Routines yang mencari sebuah program untuk seluruh kejadian atas komponen-komponen tertentu. Yang keempat ada program pemetaan atau mapping program yang mengidentifikasi kode program yang tidak dilaksanakan dan dapat menemukan kode program yang dimasukkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghapus seluruh file komputer saat komputer tersebut sedang dalam kondisi shutdown. Dan terakhir adalah penelusuran program atau program tracking yang secara berurutan akan mencetak seluruh rangka-rangka program yang dilakukan saat program tersebut berjalan, bercampur dengan output reguler, sehingga urutan kejadian yang program tersebut jalankan dapat dipantau. Perangkat lunak audit. Computer Assist Audit Technique mengacu pada perangkat lunak audit, yang sering disebut sebagai generalis audit software yang menggunakan spesifikasi yang disediakan auditor untuk menghasilkan sebuah program untuk menjalankan fungsi audit, sehingga akan mengotomatiskan atau menyederhanakan proses audit. Dua perangkat lunak yang populer ada Audit Control Language atau ACL dan juga Interactive Data Extraction and Analysis atau IDEA. Nah, selanjutnya akan ada pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga pada video kali ini. Computer Assist Audit Technique akan sangat bernilai bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki proses rumit, operasi terdistribusi, volume transaksi yang tinggi, atau memiliki banyak sistem. Lalu, apa saja penggunaan yang lebih penting atas Computer Assist Audit Technique? Nah, jawaban atas pertanyaan yang tadi yakni, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminta file data untuk memuat catatan yang memenuhi kriteria baru. Yang kedua, membuat, memperbarui, membandingkan, mengunduh, dan menggabungkan file. Yang ketiga, ada merangkum, menyortir, dan menyaring data. Yang keempat, memproses data dalam format yang berbeda dan mengubah data ke dalam sebuah format umum. Dan yang kelima yang terakhir, menguji catatan-catatan atas kualitas, kelengkapan, konsistensi, dan kebenaran. Audit operasional SIA. Langkah pertama dalam audit operasional adalah perencanaan audit.
pada suatu waktu saat lingkup dan tujuan audit ditetapkan, sebuah persiapan tinjauan sistem dilakukan, dan sebuah program audit tentatif disiapkan. Langkah selanjutnya pengumpulan bukti, termasuk pertama, memeriksa kebijakan dan dokumentasi pengoperasian. Yang kedua, mengonfirmasi prosedur-prosedur dengan manajemen dan personel pengoperasian. Yang ketiga, mengobservasi fungsi-fungsi dan aktivitas-aktivitas pengoperasian. Yang keempat, memeriksa rencana serta laporan finansial dan pengoperasian. Yang kelima, menguji ketepatan atas informasi pengoperasian. Dan yang terakhir, yang keenam, menguji pengendalian. Nah, itu dia video pembelajaran kami mengenai pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.